yang cocok sama kualifikasi yang kita cari. Berapa? 2 orang pas sama yang kita cari itu mahasiswa semester 8 jurusannya bioteknologi. Ada pengalaman magang? Ada, mereka udah punya pengalamannya masing-masing. Di Kelapa Sawit itu? Iya, betul. Udah kamu cek CV-nya sesuai? Sudah semuanya sesuai. Kamu bisa diwawancara? Itu udah kami bicarain di kantor ada sama Imelda, bisa langsung kita wawancara. Aku kasih kan? Iya, kasih aku sih. Bisa kita langsung. Semester berapa Kak? 8. Sebelumnya Kakak ada magang di Perkebunan Nusantara itu Kakak posisinya sebagai apa? Ini sebagai anak-anak bisa dijelaskan nggak apa kegiatannya? Posisinya dari pas sekali di sini itu lagi usia TK tanaman konsumen dari karet ke kelapa sawit. Karet tanaman karet tomat sama karet ya itu lagi di kelapa sawit. Maksudnya itu bertahap dulu. Gimana proses magangnya itu? Pas sekali di situ tanaman yang baru mau ditanam. Tanahnya itu dulu awalnya dari pohon karet. Oh, oke. Itu menjadi karet sawit. Ditanam lagi dari bibitnya awal. Terus di situ Kakak kerjanya sendiri atau berkelompok? Itu berkelompok. Bagaimana cara Kakak sebagai anggota itu membantu agar kelompok itu dapat berjalan dengan baik? Walaupun posisi Kakak ini sebagai anggota. Gimana ya? Ada yang satu di sana, ada yang satu di sini. Ya gimana pun tetap ada dijalankan walaupun nggak lengkap. Jadi kalau misalnya ada konflik antara anggota tim itu, bagaimana kontribusi Kakak dalam menyelesaikannya? Terkadang susah juga orangnya diajak kompromi. Satu kelompok yang benar ada konfliknya gede banget, bersikeras, susah diajak kompromi. Bagaimana kerjasama tim Kakak pada saat proses magang dengan kelompok itu? Apakah ada kesulitan selain tentang hal komunikasi? Sebenarnya kayaknya cuma itu aja komunikasi doang. Berarti hanya karena miskomunikasi itu aja. Jadi kalau misalnya dalam suatu itu ada mungkin di posisi itu rasanya koordinatornya tidak masuk lagi gitu. Jadi tersisa kalian. Itu gimana dong? Karena kan koordinatornya nggak ada. Kalau misalnya aku dengar dari cerita kamu tadi, sepertinya lebih banyak koordinator yang mengarah. Jadi kalau misalnya suatu saat ini koordinatornya tidak hadir, bagaimana posisi Kakak? Ada namanya bisa bilang kanannya koordinatornya untuk mengarahkan bagaimana ini kami mau kesini, iya kesini aja kebijakan ini baru jumpa sama pegawai-pegawainya juga saling mengerjakan pekerjaan yang ada di tanaman misalnya menyekat gulma, membersihkan piringan di kelapa sawit seperti itu. Mengenai pekerjaan ini yang Kakak lakukan kan, mengenai kelapa sawit, apa yang menjadi pengetahuan Kakak mengenai budidaya kelapa sawit? Saya jadi tahu bahwasanya kelapa sawit ini memiliki banyak fungsi, mulai dari tanaman batang sampai buahnya. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Kan kita sudah tahu minyak itu bahan nabati dari kelapa sawit, daging kelapa sawit. Daging kelapa sawit pun bisa menjadi seperti sabun, ada pun juga dari coklat dan bagian macam lainnya. Dan sekarang ada bensin biodiesel dari kelapa sawit. Selama proses magang yang Kakak lihat mengenai pertumbuhan kelapa sawit ini, itu bagaimana perkembangan sampai sekarang menurut Kakak? Kayak bagaimana kondisi kelapa sawit sekarang yang ada di Indonesia? Menurut Kakak itu apakah dia semakin bertambah atau semakin sedikit sekarang? Adakah sesuatu
mencari tahu tentang bangsa di Indonesia. Tapi yang saya ingat itu sangat berkembang, apalagi ada minyak merah yang diluncurkan oleh PPKS di tahun eranya Pak Jokowi di BPI. Kelapa sawit itu di Sumatera Utara termasuk yang besar kan ya udah apa nggak dari Sumatera Utara menurut kakak, apalagi di sini kan kakak juga sudah magang, atau enggak gini deh, menurut kakak setelah magang ini gimana keadaan kelapa sawit yang ada di tempat kakak magang ini, di tebing tinggi sama perbawah? Oh, ini 2 kali ya magang ya? Oh, magangnya berapa bulan? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Dalam proses pengembangan kelapa sawit ini, gimana menurut kakak cara mengendalikan kayak hama atau penyakit di kelapa sawit itu sendiri, proses pertumbuhannya itu? Bisa nanti jadi seperti itu, apakah kakak memiliki pengetahuan bagaimana cara mengatasinya? Namanya Atau mungkin yang menghambat pertumbuhan si kelapa sawit itu? yang orang berkenan pada saat itu gulma, itu hamanya dengan kubur atau batu-batu kerikil gitu. Itu waktu ditanaman belum menghasilkan, itu benar-benar harus dihilangkan gulmanya, karena selatan dari tanahnya itu airnya ke gulma, bukan ke tanaman kelapa sawitnya. Itu akan menjadi penghambat tumbuhnya kelapa sawit. Dan juga hamanya itu dulu ditebang, dibikin jaring gitu, jaring yang sangat halus. Nanti ada kumbang tanduk, kumbang tanduk itu memakan pucuknya kelapa sawit, itu akan bisa bikin matinya kelapa sawit. Selain itu, apakah ada aspek yang perlu diperhatikan dalam perkembangan kelapa sawit pertama? Dari pupuknya sih, lalu cara pengelolaannya. Oke, dari itu proses manual itu sebelumnya ada pakai nggak kayak menyusun laporan dengan menggunakan Microsoft Office, bisa pakai nggak? Microsoft Office bisa. Iya, oh, tapi pernah pakai? Pernah, cuma yang simpel-simpel. Berarti termasuk Microsoft apa yang pernah dipakai? Kan ada Word, Excel, Saja. oh ya Word doang. Berarti terbiasa dalam membuat laporan? Ya, soalnya kan memang harus wajib laporan, terus ada Oke, saya rasa cukup untuk semua yang sudah ditanyakan. Terima kasih Kak videonya. Makasih ya. Dari pengalaman magang tadi, kira-kira apa yang menjadi kesulitan kakak di awal-awalnya? Kesulitannya beradaptasi sih di kebun, soalnya kan saya pun basicnya pun juga bukan orang kebun ya, terus terjun ke lapangan gitu, jadi masih beradaptasi dengan lingkungan perkebunan. Itu dari pagi sampai siang itu kegiatannya apa aja kak? Apakah selalu di luar lapangan? Ada di lapangan, ada yang di kantor. Nah, kalau di kantor itu tentang mencatat-catat di akuntansi itu semuanya direkap gitu. Oh, berarti ada membuat laporan gitu Iya. juga kan? Oh, berarti kakak juga udah terbiasa membuat laporan. Nah, Berarti kalau komputerisasi dengan Microsoft Office juga udah biasa? kalau tentang komputer gitu kami belum berani, mereka belum berani menghasilkan, cuman mereka di pembukuan doang. Berarti secara tertulis. Iya. Nah, tapi di luar dari itu secara kemampuan kakak untuk mengelola Microsoft Word, Excel itu bisa? Bisa. Bisa, masih mampu. Menurut kakak apa yang menjadi tantangan terbesar selain dengan beradaptasi dengan lingkungan baru pada saat magang? Tantangan terbesar itu lingkungan pekerjaannya ya, mungkin lingkungan
kolaborasi lebih banyak. Itu kerja di lapangan ada kesulitan dihadapi nggak? Nggak ada sih. Oh, berarti kakak juga sudah terbiasa ya, karena di posisi pengawas kelapa sawit ini kan juga memang banyak di lapangan ya. Iya. Berarti sudah bisa. Nah terus kalau misalnya nanti kami mau di suatu waktu ingin menempatkan kakak di luar dari domisili kakak gitu, itu kakak bersedia? Berarti tidak ada kesulitan itu ya. Oke, kita balik lagi ke pengalaman magang kakak tadi ya. Ini lebih ke bagaimana cara kakak beradaptasi. Pada saat itu magang sifatnya individual atau kelompok? Kelompok. Di dalam kelompok itu kakak posisinya menjadi apa? Koordinator atau anggota? Anggota. Menjadi anggota. Pernah menjadi koordinator? Kalau di kami nggak ada koordinat, nggak ada ketua, nggak ada itu, semuanya bekerja. Oh, semuanya bekerja. Tapi pernah nggak kakak di posisi kayak yang tetap di dalam suatu kelompok itu kan harus ada pasti satu orang yang mengambil keputusan atau yang menjaga agar kelompok itu selalu bisa berkontribusi bersama, itu pernah nggak kakak terlibat? Pen- Oke. Jadi bagaimana pengalaman kakak saat bekerja di dalam tim pada saat magang? Dalam kelompok maksudnya? ya bertanggung jawab, terus kayak mengambil keputusan yang tepat mungkin, dan tidak membeda-bedakan teman gitu. Mungkin bisa kakak ceritakan salah satu contoh momen kakak bekerja kelompok itu yang kakak rasa pernah nggak mengalami kesulitan dalam kerja kelompok itu? Ada Mungkin bisa diceritakan pada saat mungkin itu pernah. perselisihan pendapat ya, yang membuat kita ada cekcok atau keributan di dalam kelompok. Oke, dari data yang kukumpulkan di sini kakak menunjukkan ada kemampuan kepemimpinan. Pada saat apa bisa kakak tonjolkan kepemimpinan tersebut? Pada saat momen apa? Waktu magang, Bagaimana itu kak? Mengapa kakak rasa kakak memiliki kemampuan kepemimpinan? karena kan setiap orang pun juga ada yang nggak bisa diatur, dan kita sebagai orang yang bisa bertanggung jawab, dan kita ya udah, kita mengajarin yang baik gitu, supaya dia pun juga tidak bermalas-malasan. Kok misalnya kakak berada di posisi sebagai pemimpin ataupun koordinator, apa yang menurut kakak penting untuk menyelesaikan konflik di dalam tim? Kayak tadi kakak bilang di magang itu ada konflik ya. Nah, contoh posisi kakak seandainya nanti sebagai pemimpin, bagaimana cara kakak Mengatasinya cukup mengobrol secara pelan-pelan apa yang dia rasakan mungkin, dan kita pun juga bisa menyikapinya supaya kita tidak egois gitu. Terakhir, apa menurut kakak kemampuan kakak yang bisa ditonjolkan dari kandidat lain? Tanggung jawab sih. Mengapa? Tanggung jawab karena kan kalau misalnya saya terima di pekerjaan ini, kemungkinan saya akan bertanggung jawab dengan pekerjaan ini, dan saya akan bekerja Itu saja, hanya tanggung jawab. Oke. Dari kakak apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Oke, itu aja. Baik kak, kita akhiri sesi ini. Untuk kabar keputusannya ditunggu saja ya kak. terima kasih. Siang.